pagi dan salam sejahtera bagi semua anak-anak Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena Dia menyertai setiap pribadi kita. Nah, pada hari ini di dalam kehidupanmu, di rumahmu, dalam keluarga, dimanapun engkau berada pada saat ini, kita percaya bahwa pengharapan Tuhan itu sentiasa memberi kebahagiaan, sentiasa memberi masa depan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini saudara, mari izinkanlah Tuhan berkarya di dalam kehidupanmu bersama dengan seisi rumah pada hari ini. Mari kita sekali lagi menyembah dan memuji nama Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan ada membawa kita, memulihkan kehidupan kita, memperbaharui kehidupan kita pada hari ini. Ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini saudara, siapkan perjamuan kudus apapun yang ada di rumahmu pada saat ini. Roti dan air yang ada saudara. Setelah pujian ini kita akan mengambil perjamuan kudus, mendengar firman Tuhan. Dan kita percaya dalam keluarga kita ada kesembuhan dalam Tuhan. Mari kau berdiri pada hari ini, kita menyembah, kita memuji nama Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Kita berdoa, kita berkata kepada Tuhan, di dalam Dia ada kuasa, di dalam Dia ada pengharapan, di dalam Dia ada kekuatan yang luar biasa. Oh, terima kasih Bapa di sorga. Pada hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami, keluarga, seisi rumah kami, dimanapun kami berada pada hari ini. Engkaulah yang menyelamatkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus pada hari ini Bapa, kami berkata ada kesembuhan, kami berkata ada pemulihan, kami berkata ada pembaharuan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, apapun yang kami lalui pada hari ini, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan, Engkaulah Tuhan yang memulihkan kami. Di dalam nama Yesus pada hari ini, kami percaya Engkaulah Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang agung, yang perkasa. Di dalam nama Yesus, Engkaulah sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kami merayakan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, oh kami angkat roh jiwa tubuh kami menyembah nama-Mu. Di saat kami memuji nama-Mu hari ini Bapa, ada kesembuhan, ada kasih-Mu, ada lawatan-Mu, ada kemurahan-Mu, ada berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyembah memuji nama-Mu pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya mengatakan amin. Mari kita menyembah Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa hati kami yang remuk di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan, Engkau Raja segala Raja Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau letakkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami Tuhan sesuai rencana dan kehendak Engkau Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Ya lalalabakaralalabat syakaralalalaba. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami mau menyembah nama-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya. Yes, Jesus. Oh, selamanya Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. oh, haleluya. Engkau Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ya ralala bakarala bacin, ya ralala. Pada hari ini Bapa di sorga, di tengah-tengah kami ada roh Allah yang berkarya. Kehadiran-Mu, kuasa-Mu menjamah kehidupan kami. Pada hari ini Bapa, di saat kami memperingati akan kematian Yesus di kayu salib, kami mau mengambil perjamuan kudus pada hari ini Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu di dalam 1 Korintus 11 ayat 24 hingga 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dimanapun engkau berada pada hari ini, kita mengambil perjamuan kudus. Ada kuasa Tuhan, ada pemulihan Tuhan pada hari ini. Nah, setiap kali kita mengambil perjamuan kudus pada hari ini, yang pertama itu merupakan perjanjian baru. Semua dosa pelanggaran kita sudah diampuni, hidupmu sudah ditebus, dan engkau adalah anak Allah, empunya kerajaan Tuhan, kerajaan terang pada hari ini. Yang kedua, engkau memiliki mandat dan pengurapan Tuhan, pengurapan untuk engkau meneruskan hidup ini. Segala cabaran pencobaan daripada dunia ini tidak boleh mengatasi engkau, karena roh yang ada di dalam hidupmu lebih besar daripada segala roh yang ada di bumi ini. Yang ketiga,
engkau ada panggilan Tuhan. Apabila kita menatap perjamuan kudus pada hari ini, kau berkata kepada Tuhan, saya ada panggilan. Panggilan menjadi terang, panggilan menjadi garam, panggilan menjadi saksi dan murid Kristus. Dan panggilan ini adalah sampai air hayat hidup kita. Pada hari ini saudara, mari kita ambilnya. Dan yang keempat, apabila kita melihat perjamuan kudus pada hari ini, di dalam perjamuan ini ada kesembuhan. Apapun sakit penyakitmu pada saat ini, Tuhan mau menyembuhkan engkau. Rencana Tuhan adalah rencana kesembuhan. Dia mau memulihkan, menyembuhkan segala penyakit kita pada hari ini. Mari kita ambil sama-sama. Kita mengambil roti ini sama-sama. Kemudian kita mengambil darah ini, yaitu anggur ini pada hari ini. Lambang penyucian daripada Tuhan. Mari kita ambil sama-sama. Nah, pada hari ini saudara, kita sudah mengambil perjamuan kudus. Saya mengajak kita bangkit berdiri dimanapun engkau berada. Kita mau mengistiharkan pada hari ini kuasa perjamuan kudus menyertai kehidupan kita. Yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, engkau pegang di tempat yang sakit, engkau berkata kepada Tuhan, saya menerima kesembuhan oleh kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau mengalami kesembuhan pada saat ini. Oh yes, oh God, engkau angkat tanganmu, dan sebelah tanganmu lagi engkau pegang di bahagian yang sakit. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, semua sakit penyakit pada saat ini, penyakit tubuh, penyakit kanker, ketumbuhan, depression, di dalam dan di atas nama Yesus, saya deklarasikan sembuh di dalam nama Yesus. Saya mengambil ruang-ruang yang sakit ini, di dalam nama Yesus kami deklarasikan sembuh oleh darah dan tubuh ini Tuhan. Tatkala kami mengambilnya pada hari ini, terjadi kesembuhan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus pada saat ini, terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Terimalah kesembuhan pada saat ini. Engkau berada di rumah sakit, di hospital, sedang terlantar pada saat ini. Dalam nama Yesus, saya deklarasikan pada hari ini terjadi kesembuhan. Bangkitlah pada saat ini. Bangkitlah daripada hidupmu, bangkitlah daripada sakit penyakitmu, bangkitlah pada saat ini. Engkau mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus saat ini, yang diserang oleh COVID-19, oleh kuasa darah Yesus, mengambil alih pada saat ini. Semua serangan virus ini dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Siapapun engkau pada hari ini, terimalah pada hari ini darah Yesus yang kudus, darah Yesus yang suci, mengambil alih seluruh sistem tubuhmu pada saat ini. Dalam nama Yesus, segala organmu, segala aliran darahmu pada saat ini diambil alih oleh kuasa darah Yesus. Dan engkau mengalami kesembuhan, 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 kesembuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau belajar firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, di dalam firman-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan pada hari ini. Kami bersuka cita Bapa di sorga, karena kami miliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah penyembuh, Allah pelepas dalam kehidupan kami, Allah pembebas atas segala-galanya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang mengalami kesembuhan mengatakan amin, 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 amin. Yes, saudara. Sekali lagi, salam semuanya.
Welcome home semua pribadi kita dimanapun engkau berada. Di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung ini, di Indonesia, di beberapa negara yang lain, dari USA yang bersama dengan kita dalam online. Kami mengundang Anda dan berkata, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Amin semuanya. Pada hari ini kita akan masuk kepada siri pengharapan yang kita ambil daripada Lukas 1 dan 2. Sepanjang Desember ini kita belajar saudara bahwa Tuhan mempersiapkan Anda dengan saya. Kita memiliki harapan yang pasti. Yang percaya katakan amin. Jadi tajuk pada hari ini sesuai dengan siri pengharapan adalah hancur dalam tangan Bapa. Hancur dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengalami masalah. Kita mengalami kehancuran pada hari ini. Kita akan berada di dalam dua tempat saudara. Yang pertama adalah dalam tangan Tuhan. Yang kedua adalah di luar tangan Tuhan. Pada hari ini kita belajar daripada Lukas yang pertama saudara. Yaitu kisah hidup seorang hamba Tuhan bernama Zakaria dan istrinya Elizabeth saudara. Bagaimana hidup mereka hancur. Berpuluh-puluh tahun saudara. Tatkala semasa mereka pernikahan sampai kepada akhir penghujung kehidupan mereka. Mereka hidup di dalam kehancuran. Tetapi kehancuran mereka saudara di dalam tangan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama. Kita baca firman Tuhan ini Lukas 1 ayat 1 hingga 25. Yang lain Anda akan baca di rumah masing-masing. Mari kita baca sama-sama 2-3. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umur. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjukkan untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Nah, cerita ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan menceritakan seorang hamba Tuhan bernama Zakaria dan istrinya Elizabeth saudara. Zakaria adalah daripada keturunan Abia, rombongan Abia, yaitu imam-imam yang dilantik oleh Raja Daud pada zaman Raja Daud saudara. Ada 24 rombongan dan rombongan Zakaria yaitu rombongan Abia adalah nomor yang ke-8. Nah, apabila peristiwa ini terjadi saudara, giliran rombongan Abia yang diketuai oleh Zakaria pada masa itu saudara untuk membakar ukupan pembakaran di rumah Tuhan di mezbah ruang maha kudus. Nah, pada hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Harun adalah imam pada masa itu, pada satu ketika zaman perjanjian lama saudara, dan dia memiliki seorang anak seorang keturunan yang bernama Elizabeth, dan Zakaria berkawin dengan Elizabeth saudara. Nah, Alkitab mencatat saudara, sepanjang kehidupan mereka tidak ditulis di dalam cerita Lukas yang pertama ini, tetapi melalui peristiwa Lukas yang satu ini kita melihat saudara, ini menyimpulkan bagaimana kehidupan Zakaria dan Elizabeth saudara. Di dalam mereka percaya kepada Tuhan, memelihara iman mereka, melayani di rumah Tuhan sebagai imam saudara. Mereka tetap kuat, mereka tetap taat, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Tapi ada satu bahagian di dalam kehidupan mereka saudara, yaitu mereka tidak mempunyai anak. Nah, dalam sejarah kehidupan orang Israel, apalagi golongan imam saudara, memiliki anak itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Karena anak itu merupakan penerus keturunan.
penerus panggilan Tuhan, penerus urapan dan rencana Tuhan bagi bangsa. Tetapi apa yang terjadi kepada Zakaria dan Elizabeth, saudara? Kalau kita melihat cerita ini, lebih daripada 30 tahun mereka berdoa, mereka melakukan apa saja yang ada, saudara, untuk memohon, berdoa, meminta seorang anak, saudara. Mereka tidak mendapatnya, mereka tidak ada anak, saudara. Nah, apabila Lukas 1 ini ditulis, saudara, saya sangat sungguh belajar hari ini, pada hari ini, saudara, bahwa Lukas 1 ini menulis tentang satu peristiwa kehidupan manusia, saudara, yang tidak ada harapan, yang sudah berusaha melakukan apa saja dalam kehidupan mereka, saudara. Mereka tidak mendapatnya. Tetapi di akhir kehidupan mereka, saudara, kita melihat dalam ayat ini, Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan doa Zakaria dan Elizabeth, saudara. Di saat iman mereka mulai melemah, di saat kepercayaan mereka mulai berkata tidak ada ruang harapan lagi untuk mereka memiliki seorang anak, untuk memiliki keturunan, untuk memiliki zuriat meneruskan panggilan mereka. Di saat waktu-waktu ini, saudara, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, berkata kepada mereka, doamu dikabulkan. Pada hari ini, saudara, kita mau melihat pada hari ini, Tuhan mau juga melakukan hal yang sama sesuai dengan konteks pada hari ini, saudara. Kita sudah berdoa, kita sudah melakukan banyak hal dalam iman kita. Kita sudah melayani datuk, nenek, dan keturunan moyang kita percaya kepada Tuhan. Ibu bapak kita percaya kepada Tuhan. Sampai pada hari ini kita melayani Tuhan. Tapi engkau berkata, jauh dalam hatimu seperti Zakaria. Engkau mendoakan satu hal, tapi sampai hari ini tidak ada. Seperti Zakaria, lebih 30 tahun dia berdoa untuk hari ini, saudara. Saya percaya Zakaria mendoakan ada puluhan doa-doa yang lain, dan itu didengar oleh Tuhan. Tapi doa yang ini tertanam di dalam roh dan hatinya, yang tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi pada hari ini ditulis, cerita ini ditulis, saudara. Tuhan hadir dalam hidupnya dan berkata kepada dia, doamu dikabulkan. Pada hari ini, saudara, kenapa tajuk kehancuran ini saya ambil pada hari ini? Karena Tuhan mau membawa Anda seperti Zakaria dan Elizabeth pada hari ini, saudara. Jika firman ini ditulis pada bab yang pertama pada hari ini, saudara, menyingkapkan tentang mukjizat, menyingkapkan tentang anugerah Tuhan, menyingkapkan bahwa Tuhan hadir ke bumi ini, saudara. Bagi Anda dengan saya yang tidak ada harapan, yang sudah putus asa, yang sudah imannya kendur, yang sudah berkata sudah tidak ada ruang waktu lagi untuk melakukan hal ini dan itu. Tidak ada ruang lagi Tuhan menjawab doa kita, saudara. Pada waktu itu Tuhan hadir melakukan mukjizat. Zakaria bermaksud, saudara, Tuhan yang mengingat. Dan Elizabeth bermaksud janji Tuhan. Nah, ayat ini pada hari ini, saudara, Tuhan berkata kepada Anda dengan saya bahwa Tuhan mengubah kehancuran hidup menjadi sebuah sukacita, kemenangan. Yang percaya mengatakan amin, saudara. Apapun ruang dalam kehidupan kita pada hari ini yang sudah hancur, yang sudah tidak ada harapan, saudara, Tuhan mau mengubahnya menjadi sebuah sukacita mukjizat. Yang mengerti katakan amin, saudara. Melalui siri pengharapan pada hari ini, saudara, sebelum kita masuk kepada kelahiran Yesus pada minggu depan, pada minggu depan, kita lihat pada hari ini bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan Zakaria dan Elizabeth pada hari ini. Orang-orang yang biasa seperti Anda dengan saya, saudara, digunapakai oleh Tuhan melihat ada mukjizat di dalam ketidakmustahilan kehidupan mereka, saudara. Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mengingat janji-janjinya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, dalam tradisi orang-orang Jepun, saudara, kalau ada tembaga, cawan, bejana yang rosak, itu tidak akan dibuang. Yang pecah itu tidak akan dibuang, saudara. Yang dipanggil sebagai kinsu kuroi, saudara. Nah, apa yang terjadi? Semua cawan, semua bejana yang pecah tadi, saudara, diambil dan diperbaiki. Bagaimana mereka perbaikinya, saudara? Mereka ambil emas ataupun perak, kemudian menyalut semua bahagian-bahagian yang hancur tadi, membentuknya semula menjadi satu bentuk cawan
bejana ataupun pinggan saudara menjadi seperti yang asalnya, tetapi menjadi lebih cantik, menjadi lebih sempurna, menjadi lebih kuat. Pada hari ini saudara, dalam kehidupan kita mengalami kehancuran. Kita mengalami, apalagi pada tahun ini, 11 bulan yang lalu bukannya bulan yang memberikan sukacita, tapi bulan-bulan yang penuh tekanan, bulan-bulan yang membimbangkan, merisaukan. Mungkin ada di antara engkau pada hari ini terlantar di hospital 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya. Kau sudah menganggur semenjak pandemik ini pada bulan Maret yang lalu. Kau berkata, di mana Tuhan? Kau mengalami kesakitan pada hari ini. Sampai pada waktu kau berkata, di mana Tuhan? Di mana engkau saat ini? Di dalam kesakitan, di dalam kehancuran, di dalam tekanan kehidupan keluarga saya. Di mana engkau pada saat ini? Sama juga seperti Zakaria dan Elizabeth saudara. Mereka juga berkata demikian, Tuhan di mana engkau? Pada hari ini saudara, kita belajar daripada peristiwa Zakaria dan Elizabeth ini. Ada kekayaan rohani yang luar biasa kita pelajari. Tapi ada 3 pegangan yang Zakaria pegang saudara. Tatkala berada di dalam kesakitan kehidupan dia, tatkala berada di dalam kehancuran kehidupan dia, tatkala harapan-harapan yang dia inginkan dalam hidupnya sudah hancur, sudah tertutup, pintunya sudah tidak ada, ditata dalam firman Tuhan ini saudara. Zakaria dan Elizabeth sudah tua, Elizabeth sudah mandul. Maksudnya sudah tidak ada harapan. Pintu tertutup. Apa yang saya minta sudah tertutup. Engkau sudah memohon pekerjaan, sudah hantar 20, 30, 40 resume, semuanya sudah tidak terjawab. Engkau berusaha melakukan perniagaan, semuanya hancur. Engkau menanam bercucuk dan pelbagainya, semuanya tidak ada hasilnya. Engkau berusaha menjual ini dan itu, melakukan banyak pekerjaan lagi, semuanya tidak ada hasilnya. Kau coba belajar ini dan itu, tapi semuanya tidak berhasil. Semuanya seperti sudah tertutup. Engkau hancur di depan Tuhan. Tapi pada hari ini saudara, apa yang Zakaria dan Elizabeth lakukan? Yang pertama, kehancuran yang dia miliki yang benar dalam Tuhan. Ada 2 jenis kehancuran. Kehancuran yang benar, dan yang kedua, kehancuran yang tidak benar. Tapi apa yang dilakukan oleh Zakaria saudara? Ayat yang ke-7 menulis, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Zakaria dan Elizabeth menghadapi keadaan ini saudara? Mereka mengalami kehancuran yang benar di depan Tuhan. Nah, apa maksudnya di sini saudara? Benar hanya di hadapan Tuhan. Nah, apabila cerita ini ditulis saudara, ada sekitar 20.000 imam di Israel, di Yerusalem pada masa itu saudara. Tetapi Zakaria dipilih karena dia benar di hadapan Tuhan pada masa itu saudara. Daripada Malakai kepada Lukas, perjanjian baru ditulis pada masa itu sekitar 500 tahun. Apa yang terjadi saudara? Imam-imam semuanya mereka tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Mereka mengambil posisi mereka menjadi golongan elit, menjadi golongan yang kaya, menjadi golongan yang terhormat. Mereka tidak menolong orang lain, mereka tidak melakukan apa yang dituntut oleh peraturan dan hukum Musa pada masa itu. Mereka tidak melakukan apa yang dimandatkan dalam firman Tuhan saudara. Lebih 20 imam pada masa itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Zakaria dan Elizabeth saudara? Mereka tidak tinggal di kota yang modern, yang canggih pada zaman Injil ini ditulis saudara. Mereka tinggal di selatan Yerusalem, menjadi orang biasa, merendahkan diri mereka saudara. Dan Alkitab mencatat mereka hanya benar di hadapan Tuhan. Mereka melakukan apa yang ditulis oleh hukum-hukum dan peraturan-peraturan pada masa itu saudara. Hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Tidak dilihat orang,
tidak dipandang orang, tidak dilakukan ini itu bagi mereka, saudara. Walaupun mereka harus mendapat berkat, harus mendapat semua pemberian-pemberian di rumah Tuhan, tapi mereka mengasingkan diri mereka, menjadi orang biasa, merendahkan diri mereka, saudara, hanya benar di hadapan Tuhan. Kehancuran yang benar, saudara, membawa hidupmu kembali ke tangan Tuhan. Dengar baik pada hari ini. Apapun yang hancur di tangan Tuhan, saudara, itu pasti akan dibentuk Tuhan semula. Tetapi kenapa hidup kita tidak dibentuk oleh Tuhan, saudara? Kita tidak meletakkan kehancuran kita di tangan Tuhan. Kita lari ke dunia, kita lari ke dukun, kita lari ke media sosial, kita lari ke Facebook, kita lari ke YouTube, kita lari kemana-mana. Pada hari ini kita mengatakan ini dan itu. Kita tidak lari ke dalam tangan Tuhan, kita tidak lari dalam roh Tuhan, kita tidak lari dalam firman Tuhan. Pada hari ini, saudara, mari kita seperti Zakaria dan Elizabeth. Kehancuran hidup mereka letakkan di tangan Tuhan, saudara. Apa yang hancur di tangan Tuhan, itu akan dibentuk oleh tangan Tuhan. Pada hari ini, saudara, tidak kira berapa jauh, betapa dalam, betapa berkecainya, berapa halusnya engkau hancur pada hari ini, ada tangan Tuhan yang sanggup memulihkan hidup. Yang percaya katakan amin, saudara. Mereka menyenangkan Tuhan. Saya boleh membayangkan, merenungkan firman Tuhan ini. Dalam peristiwa kejadian ini, saudara, tidak ada penglihatan, tidak ada roh Tuhan, tidak ada lawatan Tuhan, tidak ada lawatan malaikat semenjak Nabi Malakai lagi sampai ke Lukas ditulis pada masa itu, saudara. Tapi pada waktu ini ditulis, malaikat Tuhan melawat Zakaria dan Elizabeth. Ada love encounter, ada truth encounter, ada power encounter hadir pada masa itu, saudara. Karena apa? Mereka menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kehancuran mereka, mereka menyenangkan hati Tuhan. Pada hari ini, saudara, bukan berapa besarnya masalahmu, bukan betapa hancurnya hidupmu, bukan berapa banyak besarnya dosamu hari ini, tapi apakah engkau mau membawanya kembali ke tangan Bapa, membawanya kembali ke tangan Tuhan, membawanya kembali ke dalam hadiran Tuhan seperti Zakaria. Dia mengambil pelayanan pada hari itu walaupun semuanya ini tidak dijawab, walaupun semuanya tidak berbuah, walaupun semua tidak berhasil, tapi Zakaria berkata, aku tetap melayani engkau, aku tetap melayani engkau. Dia berkata, saya tidak layak melayani karena saya tidak ada anak, saya berada di dalam kutukan. Dia boleh saja menceraikan Elizabeth, mengambil istri yang baru. Tapi Alkitab mencatat, saudara, dia tetap memelihara keluarganya di dalam hadiran Tuhan. Membawa Elizabeth bersama sebagai imam bagi keluarganya. Mengasihi, mencintai Elizabeth seadanya sebagai istrinya, saudara. Sehingga Alkitab berkata, aku mendengar doamu dan aku memberkati Elizabeth. Apa maksudnya di sini, saudara? Karena engkau dan Elizabeth menyenangkan hatiku. Pada hari ini, saudara, tidak kira apa kehidupanmu pada hari ini, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mereka menyerahkan kepada kehendak Tuhan kehidupan mereka. Kemudian mereka mentaati Tuhan, saudara. Dia melayani pada hari itu. Pada waktu itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 1 minggu Zakaria berada di dalam rumah Tuhan. Dan pada waktu dia membakar ukupan pada hari itu, saudara, Alkitab mencatat, tatkala dia melayani di tempat yang termulia, yang terindah, di mana Tuhan hadir pada masa itu dalam kehancurannya, dia membawa semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak layak, tapi hari ini karena namamu, saya melayani engkau bagi bangsa, bagi tanah, bagi Israel. Maka Tuhan menjawab dan berkata, saya mendengar doamu. Ini bukannya masanya mudah, saudara, tapi akhir hidup Zakaria. Pada hari ini, saudara, Tuhan mau membawa Anda dengan saya mentaati Tuhan.
Di sana dia meninggikan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin pada hari ini. Nah, apa yang terjadi saudara? Banyak kehidupan kita sebagai manusia, kita hancur. Kita putus cinta. Pada hari ini cintanya bukan yang pertama, mungkin cinta yang ke-10, cinta yang ke-15 sudah ditolak. Keluarga yang hancur. Apa yang terjadi saudara? Pekerjaan yang hancur, hidup yang hancur. Kau datang ke Semenanjung, ke Kuala Lumpur, jauh daripada keluargamu, jauh daripada ibu bapak, jauh daripada pastor asalmu, jauh daripada pemimpinmu, jauh daripada suku bangsamu. Kau melakukan dosa pelanggaran. Kau menjauhkan diri daripada Tuhan. Ada problem, ada masalah, ada pergumulan yang berat. Kau lari, kau keluar dari tangan Tuhan. Pada hari ini saudara, Tuhan mau memanggil engkau kembali ke dalam tapak tangan Tuhan. Ke dalam tapak tangan Bapa. Di sana ada kesembuhan. Di sana ada pemulihan. Apa yang terjadi bila engkau luar daripada tangan Bapa? Kau berkata dirimu pada hari ini tidak berharga. Mengapa engkau berkata tidak berharga saudara? Karena engkau salah tempatmu. Kau salah berada di tempat yang salah. Kau berada di tempat di mana kau bergaul dengan orang yang melakukan dosa, pelanggaran dan kejahatan. Pada hari ini saudara, Tuhan mau kembali. Karena apapun yang dipandang oleh dunia dalam hidupmu pada hari ini, tatkala kau berkata saya berada di dalam tangan Bapa, mulai daripada hari itu kau mulai berharga di depan Tuhan. Seperti cawan tadi saudara, engkau akan dibentuk semula oleh emas dan perak yang diberikan oleh Tuhan. Kau mulai berkata tidak ada harapan. Kau melakukan dosa pertama, dosa kedua, pelanggaran ketiga dan seterusnya. Kau berkata mulai kau tidak ada visi dan tujuan. Usiamu masih muda saudara. Pada hari ini saya mau mengingatkan engkau. Engkau hadir di tempat ini ada tujuan Tuhan. Ada waktu Tuhan, ada rencana Tuhan yang besar. Kau mulai menjauhkan diri daripada orang lain. Engkau tidak berhubung dengan orang lain. Engkau mulai blok temanmu. Engkau mulai berkata, oh saya tidak mau terlibat di dalam perkumpulan ini, pelayanan ini dan sebagainya pada hari ini saudara. Engkau mulai tidak ada keyakinan diri. Dan engkau tidak ada pendirian di dalam hidupmu pada saat ini. Dan engkau mulai ada kemurungan. Ada depresi dan tekanan. Dan mulai dalam hidupmu engkau ada rencana mau membunuh diri. Pada hari ini saudara, Tuhan mengajak engkau hari ini, siapapun engkau yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, pada saat ini, mari kau kembali ke dalam tangan Bapa. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah pada hari ini saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yohanes 10:10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Iblis datang membawa masalah. Tapi pada hari ini saudara, dalam kehancuranmu, mari bawanya kembali ke dalam tangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Zakaria melakukan hal yang sama. Mereka kembali kepada Tuhan. Yang kedua, kehancuran yang benar tempat Tuhan berkarya. Ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Pada waktu itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, iman Zakaria sudah melemah. Dia tidak mau melihat lagi. Walaupun apa terjadi dalam hidup saya tetap mau melayani Tuhan. Saya hanya mau seorang anak, tapi itu tidak terjadi. Tapi saya membuat keputusan apapun yang terjadi, saya tetap melayani Tuhan. Pada hari ini saudara, saya menyanjungi dan menghormati dan sangat-sangat kagum dengan setiap Anda saudara yang sudah dibuang pekerjaan tetap melayani Tuhan. Gajinya direndahkan, dipotong, tetap melayani Tuhan. Allowance-nya sudah dipotong, tetap melayani Tuhan. Tidak ada bonus, tetap melayani Tuhan. Rumahnya sudah diambil karena tidak dibayar, tetap melayani Tuhan. Keretanya sudah diambil karena tidak dibayar,
tata melayani Tuhan. Dengar baik-baik pada hari ini. Jika engkau kehilangan harta, engkau tidak kehilangan apa-apa. Tetapi jika engkau kehilangan Tuhan, engkau kehilangan segala-galanya. Jika engkau memiliki Yesus, jika yang lainnya sudah tidak ada, engkau tetap memiliki segala-galanya. Pada hari ini saudara, itu yang dilakukan oleh Zakaria. Tetapi Tuhan melihat, melebihi doa, melebihi pikiran, melebihi situasi yang dihadapi oleh Zakaria dan Elizabeth saudara. Yang dia tidak pernah pikirkan, waktu ini sudah bukannya berdoa untuk hari ini lagi. Sudah habis, sudah tamat, sudah metanoia, sudah tidak ada lagi. Tapi tatkala itulah Tuhan berkata kepada Zakaria, aku mendengar doa. Pada hari ini saudara, ini yang dilakukan oleh Zakaria. Dan sebelajar pada hari ini, tidak sia-sia orang yang melayani Tuhan. Sungguh-sungguh saudara, Tuhan tetap memperhatikan. Dalam ayat ini apa yang ditulis saudara? Saya memberikan engkau seorang anak. Bukan anak yang biasa-biasa. Tetapi seorang anak yang mempersiapkan satu generasi yang baru. Yang memulai Alkitab perjanjian baru ini saudara. Dengan penuh mukjizat memutarbalikkan dunia ini. Dan menyediakan kedatangan Yesus. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Pada hari ini saudara, Tuhan melakukan hal mukjizat yang luar biasa daripadamu pada hari ini. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Dan ini dilakukan oleh Tuhan kepada Zakaria. Apa yang mereka buat saudara? Tuhan berkarya dalam kehancurannya. Dalam hadiran Tuhan pada hari itu. Zakaria dan Elizabeth sentiasa taat kepada Tuhan dari awal pernikahan mereka hinggalah ke usia tua. Melayani Tuhan dalam kapasiti keimaman sehingga kegilirannya. Merendahkan diri dengan tinggal di tempat sederhana di selatan Yerusalem. Mengakui kelemahan dan kekurangannya di hadapan Tuhan. Bila dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Saya sudah tua. Saya tidak mampu. Istri saya mandul. Kami tidak ada kapasiti, kami tidak ada kemampuan. Di saat itulah Tuhan mengambil alih kehidupan mereka. Meresponi dengan benar pernyataan tanda Tuhan. Tapi apa yang engkau lakukan? Sebagai manusia, saya tetap tidak percaya. Kata Zakaria. Jika saya meletakkan diri saya di posisi Zakaria, saya juga mengatakan hari yang sama. Engkau lakukanlah. Tapi saat ini saya masih tidak percaya. Dan Tuhan memberikan tanda kepada dia. Mengapa? Saya merenungkan hari ini. Mengapa Tuhan memberikan tanda kepada Zakaria? Karena iman Zakaria mengubah semua apa yang terjadi dalam kehidupan dia saudara. Dan tidak ada malapetaka, tidak ada kehancuran, tidak ada bencana, tidak ada peraturan yang menghalang rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan Zakaria. Yang mengerti katakan amin saudara. Hanya yang dia lakukan tetap setia beriman pada saat terakhir dalam kehidupan dia. Pada waktu itu saudara, sesuai dengan tulisan Alkitab, umur Zakaria dan Elizabeth lebih daripada 60 tahun. Pada hari ini saudara, dia mengasihi Elizabeth sehingga ke hari tua. Dia menamai anak itu Yohanes. Dan apa yang terjadi saudara? Dia menyediakan generasi baru, mempersiapkan waktu Tuhan. Pada hari ini saudara, saya percaya Tuhan sedang membangkitkan Zakaria dan Elizabeth untuk menyediakan jalan yang baru. Jika 2000 tahun yang lalu peristiwa ini terjadi, saya percaya pada hari ini dan seterusnya season yang baru ini, Tuhan membangkitkan Zakaria dan Elizabeth pada akhir zaman ini yang sanggup melahirkan Yohanes Pembaptis untuk menyediakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang mengerti katakan amin saudara. Mereka mempersediakan kelahiran Yesus, tapi Anda dengan saya dipanggil pada hari ini menyediakan apa saudara? Kedatangan Yesus kedua kalinya ke bumi ini saudara. Maukah engkau melakukan hal yang sama seperti Zakaria dan Elizabeth? Pada hari ini saudara, namamu hadir pada hari ini ada tujuan yang pasti. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya.
yang menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Apa yang ditangkap oleh Zakaria? Anak ini bukan anak biasa. Anak ini anak luar biasa. Melalui Yohanes, Tuhan melawat Israel. Melalui Yohanes, membawa kelepasan kepada Israel. Melalui Yohanes, menumbuhkan tanduk keselamatan, menyediakan kedatangan Yesus lahir ke bumi ini. Yang akan kita dengar pada minggu depan berjudul Zoe Life yang diberikan oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meresponi sebuah kehancuran sama dengan mengizinkan Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Melarikan diri dari masalah sama dengan membatasi kuasa Tuhan. Mari kita ulang sama-sama 2, 3. Meresponi sebuah kehancuran sama dengan mengizinkan Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Melarikan diri dari masalah sama dengan membatasi kuasa Tuhan. Pada hari ini saudara, yang ketiga, kehancuran adalah pintu kemuliaan. Yang terakhir pada hari ini, kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Mengapa saya katakan kemuliaan saudara? Dalam kehancuran yang ada, Tuhan mencampur tangan dalam kehidupan Zakaria dan Elizabeth. Pada hari ini saya percaya saudara, izinkan Tuhan hadir dalam hidupmu pada bulan yang terakhir. Pada bulan Desember ini saudara, kita sudah berdoa dan berpuasa selama 100 hari yang lalu. Kita sudah berdoa dan melakukan tembok doa, berdoa 24 jam setiap hari selama 30 hari yang lalu, yang berakhir pada hari ini saudara. Saya berkata kepadamu pada hari ini, saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Kita sudah melakukan transformasi hidup dalam Kristus selama 100 hari pada tahun ini saudara. Saya juga percaya Tuhan mendengar doa kita. Dan ada di antara Anda yang setia melakukan my spiritual journey. Saya percaya Tuhan melihat kesetiaan. Pada hari ini saudara, engkau sudah membuka pintu kemuliaan Tuhan untuk hadir dalam hidupmu. Pada hari ini dalam kehancuranmu saudara, biarlah kehancuran itu tempat Tuhan berkarya di dalam hidupmu. Biarlah kehancuran itu tempat Tuhan masuk di dalam hidupmu, merubah segala-galanya saudara. Pada hari ini Tuhan mau melakukannya saudara. Betapa dalam, betapa beratnya hidupmu pada hari ini. Itu adalah pintu kemuliaan. Seperti cawan yang pecah tadi saudara. Pintu kemuliaan itu seperti emas yang menyusunnya semula supaya menjadi harum dan cantik di depan Tuhan, dan diguna pakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ada 5 hari yang kita simpulkan pada hari ini dalam 25 ayat Lukas yang pertama saudara. Yang pertama, kehancuran yang benar, tempat visi dinyatakan. Zakaria tidak mengerti, tapi di sana ada visi yang baru. Apapun kehidupanmu pada hari ini, Tuhan mau menyatakan visi dalam hidupmu. Dalam tangan Tuhan yang besar, ada visi yang besar. Kau meletakkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Di sana ada visi yang besar bagi hidupmu. Keterbatasan manusia adalah ruang tempat Roh Kudus bekerja, berkarya saudara. Kita serahkan hidupmu pada Tuhan pada hari ini. Keterbatasan, kelemahan, kekurangan kehidupan kita, di sana adalah tempat ruang Allah bekerja. Kehancuran kita adalah tempat Allah campur tangan saudara. Dan itu adalah sebuah tanda mukjizat. Pada hari ini saudara, kau melihat makanan di depan mejamu pada hari ini, itu sebuah mukjizat. Kau boleh tidur, ada satu bumbung rumahmu pada hari ini, itu satu mukjizat. Kau masih boleh sihat pada hari ini saudara, itu satu mukjizat. Ada ribuan orang dijangkiti penyakit. Ada jutaan orang mengalami kematian. Tapi engkau boleh hidup pada hari ini. Itu satu mukjizat. Pada hari ini saudara, bila mukjizat yang engkau alami pada hari ini, engkau melayani Tuhan. Campur tangan Tuhan mencetuskan perubahan yang radikal. Apa yang terjadi kepada Zakaria saudara? Dia keluar daripada rumah Tuhan.
Walaupun Alkitab mencatat dia tidak boleh berkata-kata. Dalam 9 bulan 9 hari dia tidak boleh berkata-kata. Saya boleh merenungkan saudara, apa yang terjadi kepada Zakaria untuk membuktikan tentang mukjizat Tuhan. Tuhan mendiamkan dia. Dengar baik-baik saudara, supaya Tuhan yang berbicara pada hari ini saudara. Mungkin waktu ini Tuhan mendiamkan engkau dalam kehancuranmu saudara, supaya engkau mendengar Tuhan kembali. Dengar baik-baik pada hari ini, Tuhan sedang berbicara dalam hidupmu. Campur tangan Tuhan saudara, kehancuran kehidupan kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam waktu-waktu Elizabeth mengandung 9 bulan 9 hari, mereka mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Elizabeth berjumpa dengan Maria. Alkitab mencatat saudara, kandungan Elizabeth yaitu Yohanes pada hari itu melonjak-lonjak apabila Elizabeth bertemu dengan Maria pada usia 6 bulan dalam kandungan saudara. Dan Elizabeth berkata, aku tidak layak berjumpa dengan ibu Tuhanku. Mengapa Elizabeth mengenal bahwa Maria itu melahirkan Yesus sedang dia tidak kenal saudara? Karena mereka dekat dengan Tuhan. Dia boleh mencium bau hadiran Tuhan. Dia mulai merasakan hadiran Yesus yang luar biasa apabila Maria berjumpa dengan dia saudara. Dalam kehancuran yang ada dalam hidup dia selama ini saudara, itu semuanya sudah ditukar menjadi sukacita mukjizat. Pada hari ini izinkan firman Tuhan ini dilepaskan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pribadimu pada hari ini saudara. Masih ada pengharapan di depan Tuhan. Pintu kemuliaan Tuhan dibukakan bagimu pada hari ini. Di sana ada pengharapan. Tuhan mengingat janjinya saudara. Ada 3 hal pada hari ini. Kehancuran yang benar dalam Tuhan. Yang kedua, kehancuran yang benar tanpa Tuhan berkarya. Yang ketiga, kehancuran adalah pintu kemuliaan Tuhan. Masih ada pengharapan bagimu pada hari ini. Semangat engkau berdiri saudara di tempatmu pada hari ini. Saya mau berdoa bagimu pada hari ini. Mari kita naikkan pujian ini saudara. Kita berkata kepada Tuhan bahwa dialah Tuhan yang agung, yang luar biasa. Dan kita menerima kesembuhan daripada Tuhan pada hari ini. Mari kita naikkan pujian ini. Oh yes, oh God, yes. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Pada hari ini Tuhan membuka pintu kemuliaannya bagimu saat ini, saudara, untuk engkau menerima kembali kesembuhan dari Tuhan. Seperti Zakaria dan Elizabeth, mereka membawa kehancuran hidup mereka di tangan Bapa. Pada hari ini angkat kedua belah tanganmu. Saya mau berdoa bagimu saat ini dalam nama Yesus. Semua kami yang mengalami tekanan yang berat sepanjang tahun ini, ada kehancuran-kehancuran yang berat dalam hidup kami. Pada hari ini Bapa di sorga, kami membawa semua kehancuran ini di tangan Engkau. Di tangan-Mu pada hari ini yang besar, Engkau menyembuhkan kami yang mengalami masalah dalam hubungan suami istri yang sudah hancur, hubungan keluarga yang sudah hancur. Pada saat ini dalam nama Yesus, Kau kembali serahkan hubungan ini kepada Tuhan. Di dalam tangan Bapa Engkau disatukan. Engkau disatukan. Engkau disatukan kembali. Kau yang ada hubungan dengan masalah dengan ibu bapakmu, Engkau lari daripada keluargamu. Kau menjauhkan diri daripada sanak saudaramu. Pada hari ini Kau kembali ke dalam tangan Bapa. Kau kembali ke dalam keluargamu. Dimanapun engkau berada pada saat ini, keluarlah dari persembunyianmu, keluar daripada tempat yang gelap, keluar daripada tempat yang salah ini. Kembali ke tangan Bapa. Di sana engkau dipulihkan, disembuhkan kembali. Saya deklarasikan dalam nama Yesus, biarlah firman ini sampai kepadamu pada hari ini. Dimanapun engkau bersembunyi pada hari ini, engkau kembali ke dalam tangan Bapa. Pada hari ini Tuhan menyembuhkan hati yang terluka. Tuhan menyembuhkan semua depression. Tuhan menyembuhkan semua luka-luka yang dalam. Tuhan menyembuhkan trauma-trauma masa lalu. Tuhan menyembuhkan semua dendam-dendam. Tuhan mengampuni semua dosa yang dilakukan. Tuhan melepaskan pengampunan kepada semua kesalahan-kesalahan.
pada hari ini saudara. Terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Di dalam kehancuran ini saudara, Tuhan akan ubah dia menjadi sukacita mukjizat. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Dunia berkata semuanya sudah habis, semuanya sudah tidak ada lagi. Tapi dalam Kristus masih ada pengharapan, masih ada kemenangan, masih ada doa yang dikabulkan. Doa yang bertahun-tahun yang engkau sudah lupa, doa yang bertahun-tahun engkau sudah ungkapkan di depan Tuhan. Tuhan berkata padamu pada hari ini, aku mendengar doamu, aku mengabulkan doamu. Terima kasih Bapa di sorga. Kau angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, saya deklarasikan ada sukacita mengalir dalam keluarga-keluarga. Ada Iman Zakaria dan Elizabeth mengalir dalam keluarga, dalam hubungan, dalam gereja, dalam pribadi. Diberkatilah engkau di kota-kota, diberkatilah engkau di desa-desa. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluarga anak-anakmu. Diberkatilah segala usahamu, diberkatilah semua masa depanmu, diberkatilah keluar masukmu daripada rumah. Pada hari ini Tuhan yang maha besar memberkati kehidupanmu. Dalam bulan Krismas, dalam bulan yang terakhir ini, saya deklarasikan engkau mengalami mukjizat yang luar biasa. Sesuai dengan pembukaan firman daripada dalam perjanjian baru, melalui mukjizat, melalui Zakaria dan Elizabeth ini, engkau juga mendapat mukjizat yang sama. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan segala hormat, segala kemuliaan itu bagimu pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya mengatakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jumpa lagi.